Jam berapa kalian semua pergi ke sekolah? Lalu, jam berapa pula kalian pulang dari sekolah? Jam berapa kalian pergi ke kantor? Yah, pasti aktivitas orang pada umumnya dimulai di pagi hari dan berakhir ketika hari menjelang sore. Tapi, ada juga nih bagi sebagian orang yang memulai aktivitasnya baru siang hari. Ada yang baru sore hari, bahkan ada juga yang baru dimulai di malam hari. Jamnya masing-masing juga berbeda. Satuan waktu di negara dan kota di seluruh dunia juga berbeda-beda. Tapi yang pastinya begini, satu hari itu lamanya 24 jam. Satu jam itu lamanya 60 menit. Kalau beda-beda, kenapa bisa gitu ya? Konsep waktu 24 jam sebetulnya sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Nah, konsep 24 jam datang dari masyarakat Mesir kuno yang membagi waktu malam hari berdasarkan jumlah kerja 12 bintang. Bagi masyarakat Mesir kuno sendiri, bila bintang tertentu muncul di langit pada malam hari tiba, maka tahulah bahwa bintang tersebut menunjukkan jam berapa sekarang. Itulah yang akhirnya mempengaruhi waktu di siang hari menjadi terbagi ke dalam 12 bagian sama seperti waktu di malam hari. Walaupun bintang tidak terlihat pada waktu siang hari. Sedangkan 1 jam sama dengan 60 menit datang dari masyarakat Babilonia yang membuat perhitungan waktu dengan sistem seksagesimal. Yang dimaksud dengan seksagesimal yaitu menggunakan angka 60 sebagai dasarnya. Kenapa harus angka 60? Jadi begini nih, angka 60 ini didapatkan dari bangsa Sumeria yang sudah mengembangkannya di tahun 2000 sebelum Masehi. Angka 60 dipilih karena 60 adalah angka terkecil yang bisa dibagi dengan 5 angka puluhan sebelumnya, yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga bisa dibagi oleh angka 10, 12, 15, 20, dan angka 30. Alat apa yang digunakan bangsa Mesir kuno untuk mengetahui waktu di daerah setempat? Jauh hari sebelum kita menggunakan arloji atau jam dinding, bangsa Mesir kuno menggunakan jam matahari untuk mengetahui waktu yang ditujukan. Cara kerja jam matahari yaitu dengan menentukan letak matahari dan bayangannya untuk menentukan waktu. Jam matahari sudah digunakan sejak 5.000 tahun yang lalu. Nah, untuk semakin mempermudah masyarakat Mesir melihat waktu, jam matahari dilengkapi oleh genomon. Genomon adalah besi yang diletakkan di tengah jam saat matahari bersinar. Bayangan dari genomon akan menyentuh angka di sekelilingnya. Apabila bayangannya menyentuh angka 12, berarti bayangan itu menunjukkan bahwa waktu setempat adalah pukul 12 siang. Kelemahan jam matahari sendiri yaitu tidak bisa digunakan di malam hari. Oleh karenanya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, masyarakat Mesir kuno menggunakan jumlah kerja 12 bintang untuk mengetahui jam berapa di daerah setempat. Di zaman modern, teknologi jam yang praktis pertama kali ditemukan dengan model jam saku. Barulah setelah jam saku, arloji perlahan mulai menggantikan peran jam saku untuk membantu manusia menunjukkan waktu. Pada awal penciptaannya, arloji digunakan untuk perhiasan wanita. Barulah mulai saat Perang Dunia Pertama, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, para tentara yang rata-rata adalah laki-laki mulai menggunakan arloji di pergelangan tangan mereka untuk mempermudah melihat waktu tanpa harus merogoh saku mereka untuk melihat jam pada saat turun berperang. Bagaimana menurut kalian? Seberapa pentingkah melihat jam? Begini ya, jangan suka terlambat jika ada janji atau hendak berangkat menuju aktivitas keseharian kalian. Kan sudah ada alat penunjuk waktu yang lebih praktis. Intinya, jangan suka buang-buang waktu dengan aktivitas yang tidak penting ya. Kalian harus menghargai setiap detik waktu yang terus-menerus berjalan tanpa henti di dunia ini.